Respon Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia bertemu Vietnam di Asian Cup 2024. Seperti diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, baru saja menggelar drawing Asian Cup 2024 di Hanoi, Vietnam, Selasa, 21 Mei 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Asian Cup 2024 diikuti oleh 10 negara dan akan dimulai pada 23 November sampai 21 Desember mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Myanmar dan Vietnam pada 24 November dan 30 November 2024. Dua laga kandang Timnas Indonesia akan menjamu Laos dan Filipina pada 7 November dan 7 Desember 2024. Kata Sumarji, Shin Tae-yong tidak banyak memberikan respon terhadap hasil drawing. Shin Tae-yong dinilai hanya membalas pesan tertawa. Shin Tae-yong absen dalam acara siang tadi di Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta asisten pelatih Timnas Indonesia Choi In-cheol untuk datang menggantikannya. Choi In-cheol datang tidak sendiri ke Vietnam. Ia ditemani oleh Sumarji yang datang sebagai perwakilan PSSI. Saya sudah berkomunikasi dengan Coach Shin Tae-yong. Dia ketawa saja, kata Sumarji kepada awak media. Sumarji juga memberikan respon setelah Timnas Indonesia bertemu lagi dengan Vietnam. Timnas Indonesia akhir-akhir ini sangat sering bertemu The Golden Stars. Total sudah 3 kali pertemuan yang dilakukan Timnas Indonesia melawan Vietnam di 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia sukses meraih 3 kemenangan tanpa kalah dari Vietnam. Kemenangan itu didapatkan kala Timnas Indonesia sukses menekuk Vietnam dengan skor 1-0 di grup D Piala Asia 2023. Dua kemenangan lagi didapatkan Timnas Indonesia atas Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji senang Timnas Indonesia bisa ketemu Vietnam lagi. Menurutnya, ini bagus untuk Timnas Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan menggembirakan, kata Sumarji. Satu grup dengan Indonesia, pelatih Vietnam yakin juara Piala AFF 2024. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik yakin bisa menjuarai Piala AFF 2024 meski satu grup dengan Timnas Indonesia. Berdasarkan hasil drawing yang diumumkan pada Selasa 21 Mei, Vietnam berada di grup B bersama Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Kim Sang-sik menyoroti kehadiran Timnas Indonesia. Saya punya tujuan di setiap pertandingan dan setiap turnamen. Rekam jejak tim ini di Piala AFF sangat bagus meski pertandingan yang akan datang tidak akan mudah, ujarnya dikutip dari Tetao 247. Meski begitu, jika melakukan persiapan terbaik, maka tim Vietnam bisa menjuarai turnamen ini, ia menambahkan. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah merasakan rivalitas antara Vietnam dan Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda merupakan salah satu tim terkuat di ajang ke-15 tersebut. Proses undian baru saja selesai tapi saya sudah merasakan hawa panas dari turnamen ini. Timnas Indonesia adalah tim kuat. Tapi jika tim Vietnam melakukan persiapan dengan hati-hati, kami bisa meraih hasil baik melawan mereka, katanya. Dalam jadwal yang dirilis, Vietnam akan melawan Laos terlebih dahulu pada 24 November. Laga melawan Timnas Indonesia akan menjadi yang kedua bagi The Golden Star. Jadwal Vietnam versus Indonesia akan bergulir pada 30 November 2024. Alasan Shin Tae-yong pilih kick-off sore saat Timnas Indonesia jamu Irak di SUGBK, lawan malas lari kalau panas. Timnas Indonesia akan menjalani dua laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan menjamu Timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis, 6 Juni 2024. Menariknya, laga itu digelar mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Padahal, biasanya Timnas Indonesia bermain di malam hari. Ternyata ada alasan khusus di balik dipilihnya waktu kick-off sore hari tersebut.
Hal itu dijelaskan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto menyebut para pemain dari Timur Tengah tidak tahan dengan cuaca panas dan lembab di Indonesia. Pemilihan waktu kick-off sore hari itu juga merupakan permintaan dari Shin Tae-yong. Kalau dari analisis tim pelatih, pemain dari Timur Tengah kalau cuaca panas malas lari, itu alasan kami mau ambil kick-off sore karena suhunya berbeda, ungkap Nova Arianto. Nova Arianto menyebut pemain Timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta dalam waktu dekat. Sebelum menjalani 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Garuda memang akan terlebih dahulu menjalani laga uji coba. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Tanzania di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu, 2 Juni 2024. Nova Arianto berharap para pemain Timnas Indonesia yang berlaga di luar negeri bisa melakukan adaptasi yang lebih baik dengan berkumpul lebih awal di Jakarta. Mereka diharapkan bisa segera beradaptasi dengan cuaca panas. Masih ada sisa waktu cukup panjang dari 27 Mei menuju hari pertandingan, harapannya mereka bisa melakukan adaptasi yang lebih panjang, tandas Nova Arianto. David da Silva dan Ciro Alves disebut cocok dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. David da Silva dan Ciro Alves disebut cocok dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Opini itu dikeluarkan akun Instagram Gossip Football. Dengan lama karir yang telah mencapai 5 tahun, Ciro Alves dan David da Silva telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI, tulis akun Gossip Football. Cocok nih buat AFF, angkut, lanjut akun di atas. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan ambil bagian di Piala AFF 2024 yang berlangsung 23 November hingga 21 Desember 2024. Sayangnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tak dapat memanggil seluruh pemain terbaiknya, mengingat Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Berhubung Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, tak ada kewajiban bagi klub-klub luar negeri untuk melepas para pemainnya ke Timnas Indonesia. Karena itu, agar Timnas Indonesia tetap berprestasi meski tidak diperkuat pemain yang berkarir di luar negeri, sejumlah saran diapungkan pencinta sepak bola tanah air. Salah satunya adalah menaturalisasi pemain-pemain asing yang moncer di Liga 1 2023 hingga 2024. Nama yang diajukan adalah duo Persib Bandung David da Silva dan Ciro Alves. Musim ini, Ciro Alves telah mengemas 15 gol dan 13 assist dari 33 pertandingan Liga 1 2023 hingga 2024. Sementara David da Silva lebih gila lagi, yang mana telah mencetak 27 gol dan 9 assist dari 32 pertandingan. Namun, jika melihat regulasi, sejatinya keduanya belum bisa dinaturalisasi. Sesuai regulasi bagi orang yang tidak memiliki darah Indonesia, baru bisa dinaturalisasi jika 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia. Meski sudah di Indonesia sejak 2019, baik Ciro Alves dan David da Silva masih sering pulang ke negara asalnya, Brasil. David da Silva bahkan pernah berkarier di Pohang Steelers, Korea Selatan, dan Terengganu FC, Malaysia, dalam periode 2019 hingga 2021. Lantas, apakah Shin Tae-yong tertarik menaturalisasi keduanya untuk memperkuat Timnas Indonesia jika memenuhi syarat? Sejauh ini, Shin Tae-yong hanya ingin menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia, sesuatu yang tak dimiliki Ciro dan David da Silva.